warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi menjelang siang anak-anak. Hari Senin belajar tematik lagi bersama Mem Elsa. Hari ini Mem Elsa akan memberikan materi tentang wawancara. Kalau wawancara Mem Elsa tidak akan sendiri di sini. Sebentar Mem Elsa akan memanggilkan satu rekan Mem Elsa untuk membantu Mem Elsa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Nah, masih ingat pembelajaran yang kemarin? Wawancara adalah untuk mencari tahu atau mencari informasi tentang suatu hal. Jadi Mem Elsa di sini akan berperan sebagai pewawancara. Adalah orang yang memiliki pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber. Nanti Mem Elsa akan panggilkan, sudah tidak sabar? Tapi sebelum belajar, ingat berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Mem Elsa panggil ya narasumbernya Mem Elsa hari ini. 1, 2, 3. Tada! Hai. Oke, di sini Mem Elsa kedatangan Mem Dika. Mem Dika sebagai narasumber. Narasumber adalah orang yang memberikan informasi dan yang akan menjawab tentang pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh pewawancara. Oke, sudah siap ya Mem Dika ya? Siap. Oke. Jadi kalau Mem Dika sudah hadir sebagai narasumber, berarti Mem Dika yang memiliki semua informasi yang akan Mem Elsa tanyakan. Jadi kira-kira tentang apa yang Mem Elsa akan bawakan? Iya, tentang cara merawat tanaman atau tumbuhan. Sudah lihat ya latarnya kita di mana ya? Ini adalah greenhouse lantai 3. Jadi ini ibarat seperti latar yang sesuai dengan temanya Mem Elsa. Oke. Mem Dika, Mem Elsa mau tanya beberapa hal, boleh? Boleh. Oke. Jadi Mem Dika di sini sebagai narasumbernya kami nih. Mem Dika akan menjawab nanti pertanyaan yang akan Mem Elsa berikan. Jadi anak-anak bisa melihat nih ya, serta mengambil pelajaran dari pembelajaran ini. Oke. Jadi Mem Dika, apakah Mem Dika senang merawat tanaman? Senang sekali. Apa jenis tanaman yang Mem Dika rawat? Nah, ada banyak jenis tanaman yang Mem Dika rawat. Salah satunya itu tanaman lidah buaya. Wah, lidah buaya. Apakah kalian sudah pernah lihat lidah buaya? Nanti Mem Dika akan memberi contoh dan memperlihatkan tanaman lidah buaya. Boleh Mem Dika? Oke. Nah, sambil menunggu Mem Dika mengambil tanaman lidah buayanya, nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan lain yang akan Mem Elsa berikan. Jadi kalian coba ya nonton dengan baik video yang Mem Elsa berikan. Oke? Nah, Mem Dika sudah hadir nih membawa tanaman Lidah buaya. Nah, bisa lihat ya. Ya, oke, daunnya berwarna hijau. Dia disimpan di dalam pot. Oke. Pertanyaan yang kedua adalah bagaimana cara merawat tanaman lidah buaya ini? Oke, sebelumnya ini tanaman lidah buaya, kalau bahasa ilmiahnya itu aloe vera. Nah, cara merawatnya ada beberapa cara. Yang pertama, tidak terlalu sering disiram. Jadi tanaman lidah buaya ini tidak seperti tanaman yang lain yang harus rajin disiram. Kalau tanaman lidah buaya cukup disemprot saja dengan air sedikit. Karena pakai penyemprotan tanaman penyemprotan tanaman. Karena lidah buaya ini di dalam daunnya dia sudah menyimpan cadangan air yang sangat banyak. Jadi tidak perlu lagi terlalu sering disiram. Kemudian tanaman lidah buaya ini juga tidak boleh terkena sinar matahari karena bisa menyebabkan luka bakar pada salah satu bagian tubuh dari lidah buaya. Oh, jadi disimpannya tidak langsung terkena matahari langsung Iya, ya? tidak boleh. Ya, atau ada lapisan-lapisan lainnya. Oke. Terus ada lagi cara merawat yang lain? Cara merawat yang lain tidak boleh juga disimpan di dalam pot yang tanahnya itu lembab. Tidak boleh. Karena tanaman yang lembab bisa menyebabkan salah satu bagian tubuh dari tanaman lidah buaya ini berkerut. Wah, benar-benar ya, berarti Mem Dika dengan mengetahui bagaimana cara merawatnya, berarti ada dong manfaat yang dihasilkan.
Ada dong. Apa manfaat yang dihasilkan oleh tanaman lidah buaya ini? Nah, tanaman lidah buaya ini merupakan salah satu tanaman jenis obat. Jadi bisa digunakan sebagai obat. Obat apa saja? Nah, tanaman lidah buaya ini bisa digunakan sebagai obat pada luka bakar pada tubuh manusia. Ya, luka bakar, jika manusia mengalami luka bakar bisa menggunakan lidah buaya. Jadi luka bakarnya itu diolesi dengan bagian di dalamnya lidah buaya. Nah, itu salah satunya. Selain itu bisa juga digunakan sebagai penyubur rambut. Wah, dengar nih anak-anak nih, siapa yang mau menyuburkan rambutnya menggunakan tanaman lidah buaya? Ada lagi? Satu lagi, bisa digunakan sebagai pelembab kulit. Nah, kalau kulit kita kering, wajah, tangan, atau kaki bisa menggunakan lidah buaya di bagian dalamnya. Nah, apalagi sekarang lagi musim panas ya, biasa kulit kita cepat kering, berarti tanaman ini bisa digunakan untuk melembabkan tubuh kulit. Oke, jadi ada satu ada lagi? ada banyak manfaatnya. Nah, bisa juga digunakan sebagai salah satu bahan untuk pembuatan produk minuman. Jadi ada ya produk minuman, sesuatu yang diminum itu yang terbuat dari lidah buaya. Wah, Mendika tepat sekali memelihara tanaman yang sangat banyak manfaat untuk manusia. Jadi dengan cara kita merawatnya, itu cara kita bisa berterima kasih kepada tanaman ini sendiri. Oke anak-anak, Mbak Elsa telah mewawancarai narasumber kita hari ini. Nanti kalian akan mencoba mewawancara narasumber di keluarga kalian atau di sekitar rumah kalian untuk mendapatkan informasi yang banyak tentang tanaman. Oke, nanti tugasnya akan Mbak Elsa jelaskan di slide berikutnya. Dadah, assalamualaikum dan selamat pagi menjelang siang. Nah, tadi setelah mengetahui hasil wawancaranya, kalian coba tulis di tabel daftar pertanyaan dan jawaban dari narasumbernya. Jika 3 pertanyaan, ditulis ya 3 daftar pertanyaannya dan jawabannya. Oke, setelah itu kalian buat format laporan wawancara sebagai berikut. Oke, jadi judulnya apa? Tadi kalau Mem Elsa judul cara merawat tanaman lidah buaya. Jadi kalian boleh coba cari judul sesuai dengan temanya kalian. Terus nama enggak usah nama kelompok ya, karena kalian kerjakan sendiri jadi namanya kalian. Tujuan wawancara adalah mengetahui informasi tentang tanaman tersebut. Narasumbernya siapa yang kalian wawancara? Kalau tadi Mem Elsa, Mem Dika. Waktunya misalnya pagi pukul 10.00, tempat di greenhouse lantai 3. Isi wawancaranya apa saja tadi tentang itu. Manfaat-manfaat, cara merawat, itu bisa menjadi isi wawancaranya. Oke. Jadi kalian coba ya kerjakan. Jadi yang dikumpul di Mem Elsa itu adalah tabelnya dan format laporan. Jadi bukan videonya ya. Kalian lakukan secara tersendiri saja video wawancaranya, tapi tidak dikirim, hanya melampirkan tugas tabel dan format laporan. Jadi jika mau bertanya silakan ya.